ini lagi ada di eventnya Asiatis. Jadi ini termasuk event skala Asia, tapi buat per 10. Jadi ada kayak race-nya, ada segala macam. Nanti saya coba tanya-tanya ke yang ada di sini. Kebetulan di sini tadi saya ketemu sama Om Agung. Jadi ntar mau tanya ke Om Agung kayak apa sih mekanisme race itu, peraturannya dan segala macamnya. Ini sudah lagi pada ngeset, mulai semuanya. Udah pada siap, dan ini event diselenggarakan benar-benar secara profesional. Jadi bukan event abal-abal lah. Ini benar-benar levelnya udah ke jurnas. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Siapa tahu ada info-info menarik tentang RC di sini. Oke. Ini PPL yang lagi main di hutan kota. Cuma ada segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya lumayan deh. Yang lainnya belum pada datang. Masih nunggu yang lain. Karena biasanya main di HKS. Sekarang mainnya di hutan kota BSD. PPL Kongres. Siap. Ini nggak startnya rata karena yang depan dual speed. Belum. 1, 2, 3, mundur. Ya, yuk. Startnya nggak sama. Yang depan single speed, yang belakang dual speed. Oke, 1, 2, 3. Wah, kebiasaan di tempe rukun. Di trace bukan balapan. Ayo, Pade, baris lagi, Pade. Oh, di pinggirnya biar nggak nabrakin orang deh. Ya. Ural nggak ikut? Ural lagi serius ya. Nah, penyakit lagi Ural. Masa cuma segini? Cemong. Saya menang terus dari tadi nggak enak. Udah, taruh di belakang biar rame aja. Nah, si cemong aku gulingkan ini. Nah. Oke. Cemong aku gulingkan ini. The race is ready. 1. Ya. Ada lagi ya. Ini datang nih truk pasir. Belum? Siap? Jiwa pantura begitu, jiwa pantura. Belum. Masya Allah, nafsu banget. 1, 2, yuk. Wah. 1, 2, 3, go. Masya Allah. Ya, emang mobil adventure tuh bukan buat balap, jadi nggak usah dipakai balap deh. Bukannya balap malah di trace jadinya. Iya. Paling belakang nih. Siput. Ya udah, kita balik lagi aja ke mazhabnya, kita adventure, bukan balap-balapan. Oke, kali ini lagi menyelinap di antara perkumpulan 110 dan ketemu sama Om Agung. Sehat? Collab. Subscribe juga di channelnya Om Agung, ada ya? Ntar saya tulis di kolom deskripsi, ada channelnya Om Agung. Jadi gini Om Agung, mau tanya-tanya tentang peraturan yang benarnya tentang race 1/10 ini gimana sih? Karena anak-anak banyak yang nanya juga peraturan yang benar. Kalau di hard body, peraturannya paling body harus benar-benar utuh, interior harus komplit, dan tidak boleh ada yang bolong di bawah. Oh, jadi semua perangkat nggak ada ya? Ada interior. Ya. Jadi dari fisiknya mobil sendiri dinilai juga? Ada strutnya. Oh, ada strutnya. Ada strutnya, jadi semua harus benar-benar utuh. Selain balapannya juga ya, yang dinilai. Ini hard body. Jadi ada berapa kelas sih yang dimainin tuh kalau resmi gini biasanya? Ada hard body, ada Lexan. Kalau yang Lexan itu untuk speed. Kalau ini lebih main ke alat recovery. Jadi winch depan belakang harus ada
Alat-alat recovery harus ada, kayak leather, ban serep. Nanti mainnya per tim atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Jadi kalau nyangkut kita harus benerin sendiri. Ya, karena ada alat recovery. Pakai peralatan ini ya. Nggak boleh pakai tangan, pokoknya harus pakai peralatan yang dibawa sama mobilnya itu. Terus servo harus disasis posisinya. Oh, servo harus disasis tuh. Servo sasis. Itu penting tuh. Karena kalau digadan sebenarnya boleh, cuma kalau digadan udah kena minus dulu. 20. Oh, ada potongan poin langsung. Ya. Terus untuk ban nggak boleh melebihi bumper. Ban nggak boleh. Ada ukuran diameternya nggak? Maksimal. Kalau ban 19. 19 kan ada yang 110 cm, ada yang 96. 19 aja. Oh, diameternya yang 19. Nggak boleh pakai yang 22. Nggak boleh pakai yang 22. Karena kalau di pasaran kan 19 ada yang 96 cm, 96 mili. Oh, setinggi diameternya. Iya, ada yang 1,10 m. Itu tetap 10. Itu masih bisa ya. Oh iya. Jadi dua jenis ban itu aja yang boleh. Mau pakai ban soft terserah, pokoknya itu aja, yang penting ukurannya ya. Oke. Itu dari hard body, jadi dipakai. Kalau ngeresnya gimana? Time trial juga atau gimana? Sistemnya waktu juga. Waktu 20 menit. Kalau enggak ya gimana track juga, gimana event juga. Ada yang 20, ada yang 25. Ya ntar sistemnya dihitungnya dari poin patok. Poin patok. Poin patok kalau itu waktu tuh hanya untuk akhir aja ya. Kalau misalnya poin sama ya dilihat dari waktu siapa yang tercepat. Oh, poinnya akhir, tapi yang poin utamanya ngelewatin patok yang bersih itu. Ya. Oke. Ngelewatin patok harus benar-benar bersih. Ya. Jadi nanjak pun nggak bisa ugal-ugalan, malah harus smooth ya nanjaknya. Nah itu tuh saya suka, kalau saya suka yang begitu tuh, yang nanjaknya pelan-pelan, nggak ugal-ugalan. Apalagi ya? Kalau udah sih sebenarnya bumper depan belakang wajib ada, harus ada ya, winch pokoknya wajib harus depan belakang harus ada. Strap. Pokoknya engkor ya nih buat nyangkutin ke tanah. Kalau buat narik. Pokoknya semua peralatan recovery wajib harus ada, harus komplit. Terus karena lampu juga harus nyala. Lampu harus nyala wajib ya? Lampu depan. Lampu depan. Wis. Lampu depan wajib. Minimal 2 aja kan? Minimal depan aja. Iya, minimal depan aja. Kalau yang itu mah tambahan lah. Oke. Sebentar dulu, ke mobilnya dulu. Nah, ini saya ngelihat kan agak keras nih. Apa memang settingannya dibuat keras begini mobilnya atau gimana? Emang dibuat agak keras karena mobilnya berat banget. Mobilnya berat banget. Ya. Jadi biar ditanjakan justru lebih stabil. Oke, jadi kalau yang pakai yang lembut terlalu limbung ya mobil. Jadi gampang terguling ya. Kalau negatif bukan dia masih jadinya. Jadi bisa ngebalik. Oke. Jadi malah lebih berat ya. Oke. Udah segitu aja. Kalau buat body ya hard body ya. Kalau yang ada kelasnya short wheelbase sama long wheelbase. Oh ya, yang 280. Kalau yang short itu di bawah 30 cm. Di bawah 30 cm. Yang long di atas 31. Di atas 31, 34 berarti masuk. Bebas. Masih boleh kan? Tapi nanti di kelasnya pun dibagi 2. Kelasnya bagi 2. Oh, nggak boleh ngikut campur ya, enggak ya? Nggak boleh. Oh. Ya sebenarnya boleh aja, cuma kan kalau kita long masuk ke short itu boleh. Kalau short masuk ke long itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak ada pengurangan poin di situ nggak ya? Nggak ada. Nggak ada udah. Tapi yang umumnya apa? Pakai yang long di sini, pakai long atau short di sini? Short. Oh, kebanyakan short malah, bukannya long. Long jarang. Ini juga ini 2. Ini short. Ini short ini segini. Wheelbase 29. Oh, justru malah umumnya malah pakai yang short, bukan yang 313. Enggak. Yang long tuh hanya supporting aja sih sebenarnya, belum masuk ke kejurnas. Oh, jadi yang RC resminya itu justru malah yang short wheelbase ya. Berarti rata-rata semua di sini short semua ya. Short semua banyak. Oke. Kayak ini wiper, pion, itu harus wajib ada. Oh. Pokoknya dibikin mobil style banget aja. Jadi sesuai asli mobilnya ya. Udah. Nah, kalau spek sendiri biasanya apa sih yang minimal banget kalau buat ikut event kayak gini?
Kayak ESC-nya minimal apa gitu? ESC sih standar beras. Iya. ESC pakai beras aja. Beras yang 1080 Hobby Wing gitu? Oke. Oke. Masih nggak masalah. Nggak masalah. Karena kita kan mainnya pelan. Untuk gearbox pun ibaratnya pakai yang axial SCX standarnya dia nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Karena ini emang benar-benar main torsi. Main torsi ya kita. Torsi bukan speed. Jadi di si drivernya juga berpengaruh juga. Nah, bisa nggak main smooth kan? Jadi bukan cuma ngandelin harus RC-nya bagus aja, ya, main kitanya juga kita harus bersih. Gitu ya. Jadi buat kalian yang stigmanya RC race itu mahal, partnya mahal-mahal tuh nggak selalu kayak gitu kok. Ya nggak Om Agung? Jadi yang partnya standaran pun masih bisa kok, masih bisa dipakai gitu. Jadi nggak harus nggak harus wah. Gitu. Kalau kitanya mainnya smooth ya udahlah. Yang itu pun bisa lebih baik. Balik lagi kan ke drivernya. Balik lagi ke drivernya, tuh ya. Oke. Ganti ke yang Lexan dulu Om Agung. Yang Lexan, aduh, yang Lexan mobilnya lagi ini. Oke. Nah kalau Lexan gimana? Regulasinya sasis nggak boleh dipotong. Sasis originalnya nggak boleh dipotong. Oke. Original nggak boleh dipotong. Terus bodi harus Lexan. Ban boleh menggunakan 19. Untuk wheelbase maksimal 32. Dan kayak bumper kayak gitu nggak usah. Kalau penampilan di Lexan nggak terlalu penting. Nggak, cuma si fender itu nggak boleh melebihi dari setengah ban. Regulasinya itu. Oh, jadi ban yang lebih keluar atau fender yang keluar? Fender. Jadi si bannya harus di dalam fender. Oh. Kalau enggak ditambah lapisan pakai spon atau enggak apa. Bisa. Jadi di tweak di fendernya aja dipanjangin ya. Oh itu jadi buat apa? Biar orang tuh nggak terlalu buat mobilnya lebar banget kan ya, menjaga biar nggak lebar banget. Mobil lebar juga. Kalau kita bodi kecil ya kita tinggal tambah busa aja. Tinggal tambah busa buat nambahin fendernya. Yang penting si fender sama ban nggak boleh lebih setengahnya. Setengah ban. Itu Lexan. Itu nggak perlu pakai lampu apa segala macam. Nggak usah. Yang penting dia, jadi dia masuknya ke yang jenis apa? Apa maksudnya? Lexan speed. Speed. Speed berarti model kayak SS1, SS2 kayak gitu-gitu ya. Sama kayak gini juga sebenarnya ada beberapa SS juga. Cuma kalau Lexan kan lebih ke nggak ada patok, nggak ada apa, jadi itu mah udah track aja. Track pokoknya geruduk cepet-cepetan aja pokoknya. Cepet-cepetan aja, main apik kok. Gitu kalau Lexan, tapi justru mah kalau Lexan RC-nya lebih gila lagi kayaknya speknya ya. Katakan lebih gila, gimana track juga ya. Kalau misalkan tracknya tanjakannya ekstrim, ya minimal kita ada turbo lah. Brushless turbo. Ya. Itu ya bisa dibilang wajib ya kayaknya harus ya. Ya, tapi kalau event-event kejurda kayaknya tracknya nggak begitu ekstrim, kecuali kejurnas. Kalau udah nasional, udahlah itu mah harus siap-siap aja. Nah kalau Asiatis ini masuknya ke event apa sih sebetulnya? Ini mah sebenarnya event Asia sendiri ya. Asia sendiri. Dia branding terus. Jadi nggak ada branding kejurda di sini? Ada. Dan semua kelas pun disamain. Semua peserta sama, cuma satu kelas. Jadi kalau di kejurnas tuh ada Rocky. Di kejurda ada Rocky, non sidit sama sidit B, sidit A. Kalau di kejurnas adanya non sidit, sidit B sama sidit A. Paling itu aja. Sama kelas FFA yang ekstrim tadi itu ya. FFA yang ekstrim, jadi mobilnya mau tubular mau apa itu masuknya FFA. Ya. Tapi di sini ada juga yang FFA. Ada beberapa. Tapi boleh tuh masuk FFA, taruhlah tubular masuk ke yang race. Oh nggak boleh. Oh nggak boleh, itu udah beda. Khusus masuknya kelas FFA aja. Jadi nggak bisa masuknya ke situ ya, tubular ya. Oke. Nah itu tuh juga banyak yang nanyain tuh. Tubular katanya bisa nggak nge-race? Nggak bisa tuh. Ada kelasnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa yang masuk ke race yang Lexan itu nggak bisa. Nah itu balik tadi ke elektroniknya. ESC kan harus brushless. Motor juga pasti harus jos. Juga kan, yang kafenya udah tinggi kan. Gitu. Jadi kalau ini yang penting nih. Apa? Axle yang dimiringin itu tadi. Itu tuh bisa dibilang hal wajib kali ya. Caster sih sebenarnya. Namanya apa sih tuh? Caster. Buat ngatur caster aja, cuma dari knuckle aja. Knuckle-nya aja dimiringin ya. Knuckle C-hub kan, itu C-hub yang ngatur si caster mau berapa derajat. Iya. Kalau di aksial itu dia ada gigi-gigi, jadi tinggal mainin aja. Mainin gigi aja. Jadi biar besok beloknya tuh bisa miring babannya, kalau ini kan lurus. Nanti bisa miring, bisa beloknya patah banget gitu ya. Itu sih kalau yang Lexan tuh wajib beloknya bisa kayak gitu.
Udah, kalau apa lagi? Udah ya paling gitu aja. Udah, selanjutnya mah udah tinggal skillnya si. Tinggal balik lagi skill. Balik lagi ke skillnya. Gitu kan. Yuk. Tinggal nyeting aja sih sebenarnya. Nyeting skill, cari mobil posisi nanti gimana. Jadi nggak mesti harus melalui patok harga terus yang Ya. pakai part-part mahal lah ya. Cuma nomor satu sebenarnya ada di remote. Di remote. Oh, remote. Remote nomor satu. Kenapa tuh remote? Kita bahas remote dulu. Ini Om Agung pakai apa? Ini Saya pakai MT4S. MT4S, remote-nya Sanwa. Kisaran berapa sih sekarang barunya? MT4 tuh 3 komaan ya. 3 koma ya. Nah, seberapa pengaruhnya remote ke performa RC? Gini aja ya baliknya, nomor satu tuh kenapa remote? Karena jantungnya RC itu semua di remote. Bukan Jadi, di elektrik RC bukan ya? Jadi mau remote ibaratkan puluhan juta, mobil ratusan ribu, pasti mobilnya enak. Kenapa bisa begitu? Atau karena settingan namanya epa-epanya gitu? remote control. Remote control. Kalau mobil kontrol beda lagi. Iya betul. Jadi semua kontrolnya ada di remote harusnya. Nah, kalau misalkan kalian budgetnya over, mendingan ini dikurangin, beli remote yang spesial gitu ya. Meskipun cari yang bekas juga. Bekas-bekas. Iya, yang penting cari remote yang spesial. Jadi budget yang di sini kurang-kurangin boleh-boleh lah. Ini Futaba, oke. Sanwa atau Futaba ya, itu udah kelasnya race ya. Kalau Radiolink tuh gimana sih? Radiolink Itu cukup bagus atau enggak? saya pernah jualan juga Radiolink, cuma responsifnya tuh terlalu kasar. Responsif. Menurut saya ya. Oh, jadi begitu digas dikit gini aja deh. Barangkali temen ada yang punya Radiolink, terus yang satu lagi punya remote Sanwa atau apa. Cobain deh perbedaannya. Pasti mereka udah bisa ngerasain mana remote yang enak tuh kayak gimana, meskipun mobil biasa, tapi kerasnya pasti di remote. Tapi paling nggak kalau misalkan sampelnya gasnya aja kali ya. Kalau Dari Sanwa gas mungkin sama beloknya juga jauh beda responsifnya. Kadang kalau yang remote Cina tuh kita di gas tuh A, di mobil bisa A, bisa B, bisa C. Jadi dia nggak nurut A terus. Itu ini tuh kenapa mahal? Karena kita kalau A ya udah perintahnya A gitu. Oke. Soalnya kalau ada yang bilang kalau di RC kan nggak terlalu apa ya, presisi banget. Beda sama drift. Kalau drift kan memang harus presisi kan. Makanya kalau di adventure kan ya belok kurang dikit sebetulnya nggak masalah. Sebenarnya di drift, di touring tuh nomor satu semua remote. Ya kalau drift kan memang harus presisi kan dia. Itu jadi remote tuh utama lah. Lebih intinya mah save buat remote dulu. Mobil mah nomor 2. Pasti mobil enak. Oh gitu. Aduh, saya mau udah pakai Radiolink, jadi gimana Om Agung nih? Malah diganti Sanwa tuh. Gak apa-apa, ganti ya tuh. Oke, jadi sekarang kita mau nyobain ngikut race-nya Om Agung. Ini buat yang scale apa? Yang Lexan body. Ini yang dibilang Om Agung Lexan body yang penuh dengan speed. Beda sama adventure ya. Kalian bisa lihat treknya luar biasa dan di atas ada yang berusaha manjat. Bener-bener dengan speed karena ini kondisinya habis hujan. Jadi wow, treknya jadi susah banget. Ini yang ngantri di belakang Lexan siap adu speed. Dan ini kelasnya FFA ekstrim yang lagi main, masih berusaha manjat. Masih berusaha keras, lihat treknya betapa ekstrimnya. Ini kelas FFA yang ekstrim ya. Kalau recover gini masih bisa lanjut terus Om ya? Lanjut. Tapi nanti dikena penalti, ada waktu ya. Start dari situ aja Om. Ntar kan muter ke bawah. Orangnya udah kurang beruntung trek ini banjir. Naiknya udah pokoknya motor abal-abal udah nggak bakal bisa deh ikutan kayak gini. Dan ini lihat
kubangan-kubangan yang dibikin. Wah. Belum. Kalau masalah registrasi tuh kalau dilihat kan di event artis tuh 550.000 tuh. Jadi bayarnya gimana? Satu orang atau satu tim? Orang. Oh, satu orang. Jadi satu orangnya mau 5 orang berarti kali 5 550.000. Betul. Gitu ya. Gitu. Jadi ada biaya masuknya 550.000 itu. 550.000 itu untuk semua kelas. Kalau mau ikut yang kelas Lexan aja, boleh. Enggak, kalau misalkan saya ikut yang hard body adventure aja, nggak ikut yang race ini gimana? Nggak apa-apa. Cuma bayar. Bayarnya cuma 200. Oh, 200. Bayarnya 200. Jadi nggak pasti 500 itu enggak ya? Kalau 500 itu all in. All in semua. Sama ya, tapi boleh juga kan? Boleh. Nggak ngikut yang kayak gini-gini ya. Salah satu. Masih cobain nge-race, tapi mohon maaf saya nggak bisa bikin video race-nya karena di sini ada dokumentasi resminya kali ya. Dari Atis nanti diupload kali di YouTube kali. Nanti kalian cari aja event Atis. Ya. Gitu. Kalau saya nggak bisa karena saya bukan bagian dari ini, saya cuma penonton, kebetulan ketemu Om Agung aja. Jadi saya tanya-tanya apa mekanismenya lah tentang race-race kayak gini. Semoga bisa teman-teman yang lain mengerti dan mau coba ngikutan juga. Ayo ya, Om Agung. Iyalah, ayo gabung. Nah, gabung aja ke kita, ke Om Agung juga di mana? Di Jawa Barat. Di Bandung, Jakarta, hampir semua kota ada. Nah, hampir semua kota ada karena kalau 110 tuh resmi ya di seluruh dunia juga. Ada kejurnas, ada internasionalnya juga, se Asia juga ada. Kurang lebih peraturan juga sama kali ya? Kurang lebih peraturan sama. Cuma kalau di Asia tuh peraturannya dia udah ada peraturan sendiri. Dia Sorka. Sorka tuh apa? Ada regulasinya, ntar mau ngedownload regulasi bisa di webnya aja, Sorka, cari aja. Oh, jadi web Sorka. Nah, nanti ada regulasi aturan mainnya ya. Tapi kurang lebihnya kurang lebih sama. Cuma ada beberapa aja kali yang dimodifikasi. Ya udah, gitu aja videonya. Makasih banget Om Agung. Oke, siap, sama-sama. Ya, sukses selalu. Sip. Pokoknya kita mau main mini scale, mau main RC yang gede juga. Ya yang kita penting harus gabung pokoknya mah. Yang penting buat duluran lah ya. Duluran, yang penting bisa tetap main RC bareng aja. Betul. Ya, cuman kalau ada event-event kayak gini, kalian mau datang, mau nonton, mau ikutan, datang aja biar rame aja. Siap. Ya. Ditunggu. Sip, makasih banyak Om Agung. Ayo sama-sama. Sip. Ya udah, jadi gitu aja. Semoga apa yang saya kasih bisa bermanfaat. Semoga penjelasan dari Om Agung tadi bisa dimengerti sama teman-teman. Buat yang mau ikutan race-race kayak gini bisa terinspirasi, dan yang mau nge-build RC juga ada patokannya. Jadi harus kayak apa, kamu RC scale, hard body kayak apa, mau yang Lexan speed kayak apa, Om Agung tadi udah kasih tahu kan ya. Jadi ya, ini eventnya Asiatis, kelasnya udah Asia. Jadi lumayan cukup besar, dan kalau saya bilang pasti diselenggarakan dengan apa ya, profesional lah yang jelas. Jadi makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nonton. Jadi yang ini aslinya bener-bener 1/10 scale aslinya. Kalau yang ini yang mininya sama persis, tapi beda ukuran aja. Dan ini udah proper buat balap. Ini buat balapan seru-seruan aja. Lihat perbandingannya, beda banget.